Pemirsa, berikutnya kita akan lihat ini kabar mengenai penangkapan pasangan suami istri yang melakukan penganiayaan terhadap ART-nya yang bernama Rohimah. Dan ini kita lihat bagaimana para warga ini berupaya untuk mengeluarkan Rohimah dari rumah tersebut. Rumah ini ada di Komplek Perumahan Bukit Permata, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Rohimah, 29 tahun, berada di komplek ini dan dianiaya oleh pasangan suami istri Yulio Christian dan Laura. Pelapor yang merupakan korban ini mengalami beberapa luka lebam di tangan dan punggungnya. Korban baru bekerja di rumah tersebut selama 6 bulan, namun baru dibayar 1,5 juta rupiah. Korban kerap dipukul dengan centong, ditusuk peniti, atau oleh benda tumpul lainnya jika melakukan kesalahan atau tidak benar dalam bekerja. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal primer 44 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Terungkapnya peristiwa ini karena warga di sekitar rumah tersebut curiga karena sering mendengar ada suara orang menangis. Kemudian saat pemilik rumah tidak ada di rumah, warga mengevakuasi korban dengan mendobrak pintu rumah pelaku untuk membawa Rohimah ke tempat yang aman. Jawab dong, jawab. Kita akan dapatkan keterangan dari pihak kepolisian, yaitu akan disampaikan oleh AKP Rizka Fadila selaku Kasat Reskrim Polres Cimahi. Selamat malam, Pak Rizka. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Rizka, sebenarnya kesalahan-kesalahan seperti apa yang dilakukan oleh Rohimah ini sehingga kemudian pasangan suami istri yang bisa kita sebut sebagai majikannya ini melakukan penganiayaan? Oke, dapat kami jelaskan, memang berdasarkan pemeriksaan, kesalahan yang dilakukan oleh korban ini relatif sederhana. Berdasarkan keterangan, apabila kerjanya itu tidak benar, misalkan nyapunya tidak bersih, ataupun pada saat korban ini dalam mengasuh bayi terduga pelaku ini tidak mencuci tangan, karena ditegur, tidak diindahkan, akhirnya pelaku ini kemudian melakukan dugaan penganiayaan, seperti itu. Baik, sudah berapa lama sebenarnya Rohimah ini mengikuti pasangan ini dan bagaimana mereka bertemu? Apakah pasangan ini menggunakan jasa tertentu untuk bisa mendapatkan Rohimah atau mungkin mengambil dari kampung di sana atau seperti apa, Pak? Iya, menurut berdasarkan pemeriksaan, memang korban ini bekerja di kediaman kedua orang pelaku ini memang berdasarkan ataupun ada rekomendasi dari beberapa rekan kedua pelaku ini. Dan korban ini sudah bekerja di kediaman pelaku ini kurang lebih sekitar 5 bulan. Baik, berapa bulan sudah tidak diberi gaji? Tadi kan kami mendapatkan informasi ini hanya mendapatkan gaji 1,5 juta. Apakah 1,5 juta itu merupakan gaji bulanannya, Pak? Atau gaji per bulannya dibayar seperti itu? Atau bagaimana? Ya, berdasarkan pemeriksaan, memang gaji yang diberikan oleh kedua pelaku ini memang disepakati 1.500.000. Memang dalam per bulannya itu memang belum diberikan karena statusnya masih bekerja. Jadi untuk gaji bulanannya sementara sesuai dengan pengakuan pelaku itu masih ditahan. Baik, selain disiksa Pak, apa lagi yang dilakukan oleh majikannya ini kepada Rohimah? Karena kami dengarkan juga disekap. Nah, disekap ini dalam bentuk apa? Kemudian apakah diberi makan sehari-harinya? Begitu Pak? Pemeriksaan masih terus berlangsung untuk mendalami kegiatan ataupun tindakan apa saja yang telah dialami oleh korban. Namun sementara ini yang dapat kami sampaikan, berdasarkan perkesesuaian antara keterangan korban dengan alat bukti yang ada, kita kuat indikasikan bahwa memang benar terjadinya dugaan tindak penganiayaan. Berkaitan dengan adanya penyekapan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, memang korban ini untuk akses keluar rumah ini sangat dibatasi. Bahkan untuk alat komunikasi pun, itu pun harus seizin ataupun tidak diperkenankan bebas berkomunikasi kepada pihak luar. Baik. Jadi korban selama 1 minggu ini memang tidak diperkenankan akses keluar.
keluar. Bahkan untuk pada hari Sabtu, sesuai dengan rekaman video itu pun, warga masyarakat dibantu dengan petugas kepolisian akhirnya berhasil mengamankan korban. Baik, Pak. Rohimah ini atau korban ini tidak boleh keluar hanya 1 minggu belakangan ini atau bulan-bulan sebelumnya juga sudah tidak boleh keluar, Pak? Intensitas berdasarkan pemeriksaan memang intensitas 2 bulan terakhir ini untuk aktivitas korban ini sangat-sangat dibatasi. Sehingga Hmm. makanya tetangga-tetangga itu hanya bisa mencurigai namun tidak bisa langsung ketika untuk mengambil langkah keselamatan. Baik, karena ini ada hubungannya, saya ingin sekali bertanya, kemudian siapa yang berbelanja ataupun juga membeli kebutuhan-kebutuhan rumah tangga itu? Karena kan kalau Anda kata dia keluar rumah untuk berbelanja, otomatis ketemu warga dan warga sekitar, sehingga kemudian warga sekitar juga bisa melihat luka-luka lebam yang ada di tubuh Rohimah atau di wajah Rohimah dan sebagainya, Pak. Bagaimana Pak dengan hal itu? Ya, memang pada awalnya tidak ada masalah antara korban ini dengan terduga pelaku. Karena memang dari sesuai dengan pemeriksaan juga, korban ini juga sudah bekerja di kediaman kedua orang pelaku ini kurang lebih 5 bulan. Namun aktivitas adanya dugaan tindak kekerasan ini baru berjalan 2 bulan ke belakang, ataupun setelah mungkin adanya bekas luka itu akhirnya korban ini tidak diperkenankan untuk keluar rumah. Berarti korban ini juga tidak pernah pulang ke kampung halamannya, Pak, atau bertemu dengan keluarganya? Dari semenjak datang sampai saat ini belum. Baik, Pak, terima kasih Pak Rizka sudah memberikan keterangan, informasi kepada kami. Kami akan terus tunggu, Pak, bagaimana kelanjutan dari kasus ini, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, selamat malam.